between Mark Klok and I. And at the moment that the referee separated us and I turned my back, I heard from him like black guys. Tuduhan rasisme yang dilakukan oleh Mark Klok kepada Henry Dombia belum selesai. Kali ini Henry Dombia mengeluarkan official statementnya guys. Jadi dalam statementnya dia masih bersikuku. Dia mendengar jika Mark Klok mengatakan black ya. Nah sebelumnya dari official statementnya Mark Klok ini berbanding terbalik ataupun berbeda 360 derajat dengan apa yang dijelaskan oleh Mark Klok kemudian dengan penjelasan dari Henry Dombia guys. Nah mungkin gua bacain official statement poinnya dari Mark Klok dulu ya. Di official atau pernyataan resminya Mark Klok itu mengatakan saat kami mencetak gol menjadi 2-1, Henry Dombia menahan bola alih-alih melanjutkan kick off. Kami berusaha segera melanjutkan permainan untuk mengejar ketertinggalan. Saya mengatakan dengan jelas kepadanya, give me the ball back. Kami kemudian membicarakan hal tersebut. Ia meminta maaf kepada saya karena sebelumnya mengira saya mengatakan kata black. Ia mengakui kesalahpahaman tersebut. Begitu pula rekan-rekan setimnya dan pelatih mereka yang memiliki hubungan baik dengan saya. Itu merupakan pernyataan resmi dari Mark Klok. Nah, Mark Klok itu mengatakan jika Henry Dombia sudah mengakui kesalahannya di lapangan, namun berbeda terbalik ketika Henry Dombia melakukan dia itu mengupload official statement ya. Dia tetap bersikukuh jika dia mendengarkan kalimat black dari mulut Mark Klok gitu. Sementara dari Mark Kloknya sendiri ketika di lapangan Henry Dombia juga sudah meminta maaf gitu guys ya. Ini benar-benar jadi kebingungan lagi. Ini siapa yang benar? Kalau misalkan memang sudah diselesaikan di lapangan kemudian memang benar Henry Dombia sudah mengakui kesalahannya, kalau dia yang salah dengar, ini benar-benar aneh. Mengingat sampai sekarang saja Henry Dombia itu masih bersikukuh jika Mark Klok itu mengatakan black atau melakukan tindakan rasisme gitu guys. Ini benar-benar aneh banget ya. Aneh banget karena berbeda banget nih pernyataan resminya Mark Klok dan juga Dombia. Nah kemudian tuduhan ini kan tidak memiliki bukti ya. Tuduhannya itu tidak ada bukti gitu guys. Kemudian kalau misalkan tidak ada bukti harus ada saksi juga. Nah dalam kejadian tersebut orang terdekat di antara mereka berdua itu wasit ya. Nah, wasit itu ditanyakan apakah dia mendengar apa yang dibicarakan oleh Mark Klok dan juga Dombia, karena pada saat itu ada perdebatan dan juga cekcok seperti yang dijelaskan oleh Dombia sendiri. Nah, wasit pada pertandingan tersebut juga ikut speak up. Nah, jadi wasit pada pertandingan tersebut mengatakan mengenai situasi ini, pemain nomor 10 dari Bayangkara FC memegang bola dengan tangan. Pemain nomor 23 dari Persib mencoba merebut bola dan menempatkannya di titik tengah. Saya jelas mendengar pemain nomor 23 dari Persib berkata, "Give me the ball back." Kembalikan bolanya. Setelah itu saya mendengar pemain nomor 10 dari Bayangkara berkata, "Jaga ucapanmu." Itu ucap wasit Nazmi asal Malaysia yang memimpin pertandingan Persib melawan Bayangkara ya. Jadi yang dia dengar, "Give me the ball back." Tidak ada kata black. Namun Dombia itu masih keke jika dia itu mendengar kata black gitu guys. Ini benar-benar aneh banget ya. Aneh banget karena dari official statement dari kedua belah pihak Mark Klok dan juga Dombia itu berbeda. Nah kemudian kalau misalkan ditanya gue setuju kepada statement siapa, gue sih setuju sama Mark Klok karena itu tuduhan tidak ada bukti. Kemudian orang terdekat yang menjadi saksi itu wasit. Wasit sudah memberikan statementnya jika dia mendengar Mark Klok mengatakan give me the ball back gitu guys. Jadi ini aneh banget dari pihak Bayangkara FC dan juga Dombianya sendiri. Di statementnya Mark Klok, Dombia itu sudah meminta maaf karena dia sudah salah dengar. Bahkan seluruh staf pelatih dan juga yang lainnya juga sudah meminta maaf karena kesalahpahaman ini sudah dijelaskan oleh Mark Klok. Tapi kenapa kemarin Dombia itu memberikan official statement, bahkan dia muncul langsung menjelaskan apa yang terjadi. Dia masih bersikuku karena dia mendengar kata black gitu. Ini bener-bener aneh banget ya. Aneh banget. Kalau misalkan memang apa yang dikatakan Mark Klok benar, ini artinya Dombia ini sudah bohong. Sudah bohong dan bener-bener ini bisa dibawa ke jalur hukum ya. Karena pencemaran nama baik gitu guys ya. Kenapa? Karena tidak menyertakan bukti. Kemudian tidak menyertakan saksi. Ada saksi yaitu wasit. Wasitnya itu membela Mark Klok karena dia mendengar give me the ball back.
bukan give me the ball black atau black guy atau segala macam seperti yang dikatakan oleh Dombia. Ini aneh banget. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ada satu lagi yang aneh menurut gua, yaitu dari manajernya Bayangkara FC, Sumarji ya, Pak Sumarji. Pak Sumarji. Nah, nama ini juga disebut oleh Mark Klok di official statementnya. Mark Klok itu mengatakan, namun manajer mereka Sumarji yang tidak berada di dekat lapangan terus menyebut saya sebagai rasis, baik di dalam lorong stadion, dekat ruang ganti, maupun di lapangan setelah pertandingan. Saya telah memintanya untuk berhenti dan menyampaikan bahwa saya merasa terluka atas tuduhan yang tidak benar tersebut. Saya menilai perilaku ini telah melampaui batas sepak bola dan esensi dari permainan ini, ucap Mark Klok. Jadi aneh banget untuk Pak Sumarji yang ikut-ikutan mengenai masalah ini, sedangkan dia itu sebenarnya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Mark Klok dan juga apa yang diributkan di lapangan gitu. Nah, mengenai Pak Sumarji ini membuat Haji Umu Muhtar, yaitu manajer Persib Bandung juga ikut angkat bicara guys. Jadi Haji Umu itu lebih nyentil ke Pak Sumarjinya ya. Jadi Haji Umu mengatakan, enggak, itu bohong karena dia kalah terus mengada-ngada itu. Jangan begitulah ya. Sumarji katanya dengar dari mana? Kan jauh, dia ada di atas, bagaimana bisa dengar? Ya, tidak ada, ucap Haji Umu. Kemudian Haji Umu juga menambahkan, iya tidak apa yang dikatakan. Dia, Mark Klok, bersumpah sama saya, istri saya saja orang hitam. Ya gimana masa saya harus rasis dan membawa nama orang hitam, ucap Haji Umu membela Mark Klok ya. Kalau kalian tahu memang pada kejadian tersebut dan apa yang ditunjukkan oleh Henry Dombia juga di official statementnya itu, kejadiannya itu di tengah lapangan ya, di tengah lapangan gitu guys, di tengah lapangan. Apa iya Pak Sumarji mendengar hal tersebut kemudian dia langsung nyorakin Mark Klok rasis? Itu kan tidak pantas ya. Itu lucu banget untuk Pak Sumarji yang menjadi jajaran staff kepelatihan di timnas Indonesia gitu. Ini lucu banget ya. Tidak netral gitu. Dia langsung judging banget orangnya anjir, kayak Kenzi anjir ya. Kayak Kenzi yang aktif di Twitter gitu. Langsung ngomong Mark Klok rasis, bahkan dijelaskan Mark Klok juga dari pinggir lapangan sampai masuk ke lorong. Sumarji itu masih ngatain Mark Klok rasis katanya. Ini bener-bener aneh banget dan gue tuh bingung dengan Pak Sumarji apa yang dia pikirkan gitu, dan juga dari pihak Bayangkara FC-nya sendiri ya. Nah, hal ini juga kan mencuri perhatian dari Bojan Hodak. Ketika ditanya mengenai masalah Mark Klok, dia mengatakan hal yang memalukan yang dilakukan oleh Bayangkara FC dengan mengeluarkan official statement dan juga menyurati Komdis tanpa bukti, tanpa saksi. Bojan Hodak juga menyuruh Bayangkara FC untuk evaluasi dan berpikir lagi dan segera meminta maaf secara resmi kepada Mark Klok gitu guys. Nah, itu harusnya menurut gua sentilan yang bener banget dari Bojan Hodak ya, karena Bojan Hodak sendiri tidak bisa berkata banyak mengenai tuduhan tersebut, karena ya memang Bojan sendiri ada di pinggir lapangan, tidak mendengarkan langsung ya. Dan yang lainnya juga para pemain tidak bisa berstatement terlalu membela Mark Klok gitu, karena mereka tidak ada di kejadian di tempat kejadian. Yang terdekat itu wasit, sedangkan wasit sudah speak up, tidak ada yang salah dengan kata-kata Mark Klok. Sementara orang-orang yang jauh dari orang-orang yang jauh dari tempat kejadian itu banyak omong seperti Pak Sumarji tadi gitu guys, dan juga Dombianya yang dijelaskan oleh Mark Klok masalah itu sudah diluruskan, tapi kok masih ketika dia mengeluarkan official statement dia masih bersikukuh jika Mark Klok ngomong black gitu. Ini kan benar-benar unik ya, kok ada gitu pemain seperti itu, dan juga kok ada manajer yang sekaliber Pak Sumarji yang menjadi jajaran staff di timnas gitu guys. Seperti itu. Ini kan aneh banget, seperti bocil ya. Dan bener omongannya Haji Umu, mereka itu mengada-ngada karena mereka sakit hati di comeback kan. Gitu. Mereka itu sakit hati di comeback, jadi emosinya seperti itu. Ini bener-bener kasusnya sama seperti Prestiani dan juga Vinicius Junior ketika di Champions League, dan juga sama seperti kasusnya Nakbreda dengan Go Eagles pada saat itu ya. Ketika
Nakbreda itu kalah dibantai sama Go Eagles. Nakbreda itu sakit hati karena kalah, kemudian melaporkan paspor dari para pemain timnas kita yang berkarir di Belanda gitu guys. Jadi ngebalas kekalahan itu bukan dengan permainan dan juga menang, tapi apapun caranya di luar lapangan gitu guys. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Bayangkara ini dan juga oleh Pak Sumarji ini, menurut gua salah satu aktornya ini Pak Sumarji. Dan sampai sekarang belum ada official statement permintaan maaf resmi lagi dari Bayangkara FC. Mereka masih bersikukuh, bahkan pemainnya per video ini di syuting ikut angkat bicara dan ikut membela dirinya sendiri dan juga membela Bayangkara FC-nya sendiri gitu guys. Yang jelas-jelas tidak ada bukti, kemudian tidak ada saksi, malah saksinya itu seakan-akan kalau kita baca dari penjelasannya atau kita dengar dari penjelasannya wasit ya, kita bisa melihat jika Bayangkara FC ini 100% fitnah kepada Mark Klok. Ini benar-benar fitnah dan ini harus diluruskan di Komdis ya. Nah, kalau misalkan Komdis mengambil tindakan dengan mendenda Mark Klok ataupun Mark Klok mendapatkan skorsing seperti yang pernah dilakukannya seperti itu, ini Komdisnya juga aneh banget ya, karena tuduhan tidak ada bukti, tidak ada saksi ya. Kalian, menurut gua kalau misalkan Komdis menyikapi hal ini ya tidak usah disikapi, karena laporan tidak disertai bukti dan juga saksi itu adalah laporan bohong ya gitu guys. Malah ini benar-benar bisa lebih diuntungkan untuk Mark Klok. Jika Mark Klok ingin ini guys, ingin melangkah lebih jauh lagi, tidak terima mengenai hal ini, Mark Klok bisa melaporkan ini ke ranah hukum karena termasuk pencemaran nama baik. Dia bisa melaporkan Henry Dombianya sendiri, Bayangkara FC dan juga Sumarji ya, manajer Bayangkara FC. Ini benar-benar harus di clear ya. Dan dari pihak Persib yang statement official, manajemen Persib juga statement jika Persib siap membela Mark Klok. Kemudian ada Bojan Hodak, Wahaji Umu yang membela Mark Klok dan juga ada Kurzawa yang membela Mark Klok ya. Seperti ini dengan sikapnya Bayangkara FC. Kalau misalkan Bayangkara, mereka itu tidak menuntut banyak ya, dari Wahaji Umu, Bojan Hodak, Kurzawa yang ikut speak up juga, mereka itu hanya meminta permintaan maaf resmi dari pihak Bayangkara FC karena ini sudah termasuk ke pencemaran nama baik. Namun hingga sekarang Bayangkara FC masih ingin meneruskan hal ini. Mereka lupa sebelum ada tuduhan palsu ini juga mereka itu sedang menjalani kasus lain mengenai rasisme dan juga tendangan kungfu yang dilakukan oleh pemain U20 mereka, yaitu Fadli Alberto ya. Jadi Bayangkara FC ini benar-benar harus dipertanyakan kedewasaannya, karena selain Fadli Alberto yang melakukan tendangan kungfu, pelatih U20 mereka juga melakukan pemukulan ketika di ajang EPA U20 melawan Dewa United. Jadi menurut gua Bayangkara FC ini harus evaluasi diri. Siapa yang rasis sebenarnya dan siapa yang menyukai kekerasan sebenarnya ya? Kalian atau mereka? Kalian benar-benar harus evaluasi karena nama kalian itu di beberapa minggu ini lagi banyak sekali digoreng dengan kontroversial yang kalian lakukan. Ini parah banget. Ya semoga saja sih ada itikat baik dan setelah evaluasi ada pikiran yang lebih terbuka gitu ya. Pihak Persib tidak menuntut banyak, pihak Persib dan juga Mark Kloknya sendiri hanya meminta kalian untuk meminta maaf secara resmi. Sudah cukup guys, itu saja sudah cukup. Namun masih bersikukuh ya dari pihak Bayangkara, pemainnya sendiri masih bersikukuh jika Mark Klok melakukan tuduhan rasisme. Ini parah banget. Kalau misalkan kalian masih terus-terusan seperti ini, jangan salahkan. Menurut gua dari pihak Persib dan juga Mark Kloknya sendiri akan melakukan tindakan dengan menaikkan kasus ini ke ranah hukum. Pasti, itu pasti ya, tinggal tunggu saja. Nah gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys mengenai masalah ini ya. Nah mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak guys.